Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur dan berterima kasih Tuhan telah menibakan kita di hari yang baru, hari Senin tanggal 6 Desember 2021. Sebelum kita mengawali aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu mengambil sikap yang terbaik menghadap Tuhan, dan kita akan merenungkan firman-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan renungan pada hari ini sebagaimana tertulis di dalam almanak kita, tertulis di dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 6, tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia menuliskannya pada ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ai songonodo hatani Jehovah Sebaot, sautik nari nama, ulahakuma makuturi langit dohot tano, dohot laut, rodi darat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih, Hagai adalah salah seorang di antara sedikit umat Israel yang telah kembali dari Babel. Mereka telah berdiam di Yerusalem. Ketika itu, bait Allah yang didirikan oleh Salomo telah dihancurkan pada saat pemerintah Nebukadnezar. Nah, ketika itu umat Israel diizinkan kembali untuk membangun rumah Tuhan di Yerusalem. Lalu mereka pun memulainya, tetapi ada beberapa hambatan yang mereka hadapi. Antara lain, orang-orang di sekitar mereka yang tidak berkenan, yang tidak senang dengan rencana pembangunan itu, mengganggu dan menghambat apa yang mereka sedang lakukan. Dan tentu juga dampak lain adalah ekonomi mereka yang belum pulih atau belum normal pada saat itu. Lalu dua hal tersebut membuat umat Israel mengalami kelesuan, seolah-olah mereka tidak bersemangat lagi untuk melanjutkan usaha mendirikan rumah Allah. Bahkan sebaliknya, mereka lebih tertarik untuk mendirikan rumah mereka masing-masing sebagai tempat tinggal mereka. Saat itulah Allah berfirman melalui Nabi Hagai mengingatkan mereka supaya mereka yang adalah bangsa pilihan Tuhan yang telah dibawa kembali dari masa pembuangan di Babel untuk lebih mengutamakan pembangunan rumah Tuhan di atas pembangunan lainnya, termasuk rumah tinggal mereka. Yang kedua, nats ini menekankan bahwa kesengsaraan yang mereka alami baik ketika mereka menjalani masa pembuangan dan juga setelah mereka kembali ke Yerusalem dan sedang memulai mendirikan bait Allah kembali, Allah menekankan bahwa kesengsaraan yang mereka alami itu merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan mereka bahwa sesungguhnya Allah telah berpihak kepada mereka, termasuk segala kekayaan Allah akan Dia berikan untuk mewujudkan apa yang mereka cita-citakan, yaitu mendirikan bait Allah. Bahkan Allah menekankan
segala kekayaan yang dimiliki oleh bangsa-bangsa sekitar mereka, termasuk bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Allah, akan diberikan Tuhan, akan dikembalikan Tuhan untuk mewujudkan rencana baik mereka, yaitu mendirikan bait Allah. Maka Allah berjanji akan membukakan jalan bagi mereka dengan mengguncangkan bumi dan langit dan segala isinya, sehingga kekayaan alam akan mengalir kembali dan akan mereka peroleh dan dapat dipergunakan untuk kemuliaan Allah. Yang ketiga yang menjadi pokok renungan kita melalui nats ini adalah bahwa sesungguhnya yang diperlukan itu adalah niat baik dan semangat kita, sebagaimana bangsa Israel ketika itu dimotivasi, didorong supaya mereka tidak patah arang dalam hal mendirikan bait Allah itu. Kita dimotivasi bahwa dengan memiliki niat baik dan semangat, tentu selebihnya Allah sendiri yang akan mencukupkan apa yang kita perlukan. Bukankah Allah itu menjadi sumber dari segala sesuatu yang ada di bumi ini? Bukankah Allah berkuasa atas segala-galanya? Dan bukankah Allah berkenan bagi setiap usaha yang kita lakukan untuk mendirikan, membangun kemuliaan Allah di dalam hidup kita masing-masing? Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita pada hari ini kembali melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan, yaitu mengutamakan hal-hal yang berkenaan dengan kerajaan Allah. Dengan itulah maka Yesus berfirman, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu." Saudara-saudaraku, firman ini adalah janji Allah bagi kita bahwa Dia akan selalu menyertai kita, membukakan jalan bagi kita untuk segala sesuatu yang kita lakukan yang berkenan bagi Allah. Marilah kita dalam menjalani hari-hari kita sepanjang hidup kita selalu mengutamakan membangun persekutuan dengan Allah, melakukan segala sesuatu yang berkenan bagi Allah, dan itulah panggilannya bagi kita. Maka ketika Allah mengutus kita menjadi berkat bagi dunia ini, Allah sendiri telah menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan untuk menjawab panggilan kita sebagai berkat Tuhan bagi dunia ini. Selamat beraktivitas, selamat melakukan segala pekerjaan-pekerjaan baik hari ini. Percayalah, Allah menyertai kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Sungguh Engkau adalah Allah yang berpihak bagi kami yang Tuhan kasihi. Engkau telah menetapkan bahwa hidup kami akan menjadi berkat bagi dunia ini. Untuk itu, kami harus melakukan segala sesuatu seturut dengan perintah-perintah-Mu saja. Dan Allah sendiri yang akan memampukan kami, mencukupkan kami untuk pekerjaan-pekerjaan itu. Kami mau melakukan aktivitas kami dalam keyakinan dan kepercayaan kami bahwa Allah akan berkenan dan memampukan kami untuk itu. Kami memohon pengampunan atas segala dosa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.